Memasuki hari ketiga pasca hilangnya Eril, pihak keluarga Ridwan Kamil masih menanti kabar baik dari Swiss. Dalam keterangan pers, pihak keluarga menyebutkan kemungkinan Eril yang memang pandai berenang dan menyelam bisa hanyut di Sungai Are demi menyelamatkan yang lain. Keluarga Ridwan Kamil memberikan pernyataan mengejutkan tentang kemungkinan Eril pandai berenang dan menyelam bisa hanyut di Sungai Are demi menyelamatkan yang lain. Pernyataan itu disampaikan paman Eril, LP, dalam keterangan pers siang ini. Keluarga ada di lokasi menyebut Eril tidak langsung meloncat ke permukaan air tapi turun perlahan lewat tangga yang disediakan. Yang ingin memastikan arus sungai aman dan adik dan kawan-kawannya dapat berenang. Hingga kini pencarian masih dilakukan, pihak keluarga masih optimistis dengan pencarian Eril meski sudah 3 hari belum ditemukan. Masyarakat Indonesia pun menunggu kabar dari Swiss. Bagaimana kemudian harapannya bahwa anak Ridwan Kamil, Eril, bisa selamat. Untuk itulah saya akan bertanya langsung kepada juru bicara keluarga, bahkan juga paman Eril sendiri, Bapak LP. Selamat malam, Pak LP. Selamat malam, Mbak Caca. Pak LP, sampai dengan malam hari ini, adakah informasi yang terbaru dari Swiss yang bisa disampaikan kepada pemirsa TV One? Mudah-mudahan ini kabar baik, seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Caca. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Caca, izinkan saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada KBRI di Swiss, Pak Dubes Mulyaman Hadad bersama jajarannya yang telah berulang kali membantu, menemani, dan tadi juga berinisiatif melakukan press conference sehingga informasi yang tersampaikan ke masyarakat, ke keluarga, ke yang lain-lain disampaikan utuh dan terstruktur, dan ini sangat membantu. Kami berterima kasih ke awak media menjaga ruang privasi Kang Emil dan keluarga di sana untuk bisa fokus melakukan upaya pencarian berkoordinasi dengan aparat tanpa terintervensi oleh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengganggu konsentrasi perasaan dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan upaya pencarian hari ini memasuki hari ketiga. Di kita memang sudah menjelang malam ya. Tapi di sana baru saja saya berkontak dengan asisten beliau di sana memasuki jam makan siang, artinya sudah melakukan pencarian dari pagi hingga siang hari waktu setempat. Sejauh ini belum ada informasi yang sesuai harapan kami dan masih melakukan upaya pencarian sambil menanti waktu yang pas berkoordinasi dengan pihak aparat setempat. Baik Pak LP. Hal yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah adanya pembatasan waktu pencarian mengingat ini hari ketiga. Apakah untuk proses pencarian akan terus dimaksimalkan berapapun harinya atau seperti apa dari otoritas Swiss? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak keluarga dan juga tadi disampaikan oleh Pak Dubes melalui press conference, sinkron dari pihak keluarga sama-sama juga mendengar penjelasan dari pihak kepolisian. Mereka secara profesional memang memiliki SOP dan ukuran waktu dalam pencarian. Berdasarkan informasi yang diterima, 99% peristiwa atau insiden hanyut di Sungai Are ini dapat ditemukan. Perbedaannya adalah ukuran masalah waktu begitu. Jadi kami percayakan sepenuhnya secara ikhtiar profesional dari aparat setempat. Secara harapan kami gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Pak LP, kalaulah 2 hari sebelumnya informasi yang berkembang bahwa proses pencarian ini dilakukan di permukaan, bahkan dasar dari Sungai Are ini sendiri. Kalau untuk hari ketiga, ada fokus apa lagi yang berkembang? Ya, jadi untuk hari pertama pencarian dilakukan di atas permukaan
itu menggunakan drone pencari panas badan atau panas tubuh. Jadi body heat drone. Ini dilakukan di hari pertama, namun memang ada keterbatasan efektivitas karena ini mencari panas atau suhu tubuh. Ini hanya efektif berdasarkan informasi aparat di bawah 15 menit ketika suhu badan punya perbedaan yang signifikan dengan suhu air sungai di subtropis yang relatif dingin. Pencarian di hari pertama ini kurang lebih sekitar 6 jam belum ditemukan, dan sekarang memasuki hari ketiga yang akan diupayakan adalah pencarian di bawah permukaan air, jadi menggunakan jasa atau tenaga para diver, dan juga menggunakan drone yang terbangnya lebih rendah. Demikian Mbak Caca. Baik, kalaulah sebelumnya kita sempat dapat informasi bahwa ada 20 orang dikerahkan untuk proses pencarian. Sampai sejauh ini mungkinkah ada penambahan personil untuk semakin mengintensifkan pencarian, Pak Elpi? Untuk jumlah personil, karena ini sepenuhnya kewenangan otoritas dari pemerintah setempat dan aparat setempat, kami tidak memiliki informasi bagaimana rencana selanjutnya, tapi sejauh ini mereka mengatakan bahwa ini adalah prioritas. Jadi pencarian untuk korban atas nama Eril menjadi prioritas. Ini mereka bahkan mengkonfirmasi apakah pihak keluarga akan terus mengupayakan ditemukan. Karena jawaban kami adalah iya, jadi mereka menyatakan ini sebagai prioritas. Gitu. Mungkinkah Pak bantuan dari dalam negeri diterjunkan ke sana untuk memaksimalkan proses pencarian? Untuk hal ini kami belum dapat informasi. Tentunya hal yang demikian kami akan konsultasikan ke pihak KBRI dan juga Kementerian Luar Negeri. Mungkin nanti kami akan menggunakan komunikasi jalur pemerintah untuk memastikan bantuan tersebut. Baik, kalau keluarga yang ada di sana Pak, ini bagaimana Pak kondisinya saat ini? Kita pasti paham bahwa shock kalut itu pasti dialami oleh keluarga yang ada dan mengikuti proses pencarian dari hari ke harinya. Ya, tentunya ini sebagai manusia biasa, kita ada keterbatasan, ada perasaan Pak Ridwan Kamil selaku seorang ayah yang mengharapkan berkumpul kembali bersama anaknya, Ibu Atalia juga demikian. Memang ada rasa kekhawatiran, namun secara fisik alhamdulillah sehat, dan yang perlu kita syukuri adalah Pak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia berdasarkan informasi kami di sana memberikan contoh teladan, tetap kompak, saling support, menunjukkan rasa tawakal yang besar, tetap dengan usaha yang optimal. Jadi kelihatannya ini sangat membantu, semua yang membantu untuk menjadi lebih terarah begitu. Baik, proses pencarian ini sebenarnya bisa dilakukan juga untuk keluarga atau keluarga ikut menyisiri Sungai Are untuk semakin bisa memaksimalkan proses pencarian, Pak Elpi. Ya, jadi saat ini tidak tergabung dengan SAR, tapi keluarga mencari di sisi yang lain, begitu ya. Ada beberapa tim dibantu KBRI, keluarga, begitu. Dan kemudian dievaluasi setelah selesai bersama aparat. Jadi kita komunikasi selalu evaluasi hasil pencarian dan situasinya, dan kemudian bisa merekomendasikan hal-hal yang dianggap memungkinkan meningkatkan probabilitas ditemukannya Eril. Baik, Pak, apakah ada pesan dari keluarga untuk penonton TV One saat ini menyaksikan atau juga masyarakat umum? Karena memang faktanya kabarnya begitu ditunggu-tunggu, tapi juga tak jarang banyak hoaks yang muncul karena beberapa hari sebelumnya sempat dikatakan sudah ditemukan. Ini seperti apa Pak himbauannya? Ya, pertama-tama kami mengucapkan rasa terima kasih yang besar atas perhatian, simpati, kasih sayang yang ditunjukkan kepada keluarga kami, kepada Eril. Tentu ini adalah sesuatu yang harus kami syukuri dan kami ucapkan terima kasih. Dan kami paham kadang-kadang ekspresi perhatian warga atau siapapun itu bentuknya berbeda-beda. Kadang rumusannya sifatnya adalah pertanyaan yang kadang-kadang kita sendiri juga tidak tahu jawabannya, begitu. Sehingga untuk kami menyarankan untuk informasi tunggu
dari informasi akurat dan resmi dari otoritas, dari KBRI, dan dari pihak keluarga, dari saya yang mewakili, dan dengan demikian juga bisa membantu ada ruang privasi keluarga KML di sana yang sedang konsentrasi melakukan pencarian tanpa harus terintervensi oleh informasi-informasi atau pertanyaan yang belum relevan untuk didiskusikan. Baik, Pak LP terima kasih banyak. Titip salam untuk keluarga yang ada di Swiss. Mudah-mudahan proses pencarian ini bisa segera ditemukan. Harapan kita dalam kondisi selamat, sehat walafiat. Terima kasih Pak LP.